Oke guys, kita kan barusan mau ngedatengin PPUMG sekarang nih, karena kita masuk ke sesi akhir yang mungkin gak enak juga kalau kita ngobrolin tanpa ada orangnya gitu loh. Nah, oke, kita sambut guys, PPUMG. Ya. Oke, selamat datang Le. Yang terbaik. Ya, Mantap. spesial banget guys nih. Jarang nih ada obrolan kayak gini ya di depan kamera gitu loh. Rata-rata kita ngobrolnya di belakang kamera. Ya intinya dari awal nyampe sekarang ini Bang Tato seperti gimana kita udah ngobrol. Nah sekarang mungkin versi PPU gimana ketika pertama menemukan ya sejarahnya gimana PPU bisa masuk ke room Bang Tato ini. Kayak gimana tuh kira-kiranya? Oke, pertama-tama saya ucapkan selamat datang Le di rumahnya MG, dan diucapin juga selamat berkarya bersama Rambas agensinya, supaya kedepannya maju, sukses, dan house yang dinaungi juga sukses juga seperti Tato Medan. Oke, tadi menanggapi pertanyaannya dari host, gimana awalnya PP sama Tato Medan. Kalau dulu dasarnya PP menggunakan aplikasi TikTok kan hanya untuk sebagai hiburan tadinya. Ternyata lama-kelamaan ternyata di TikTok itu seperti aplikasi yang bisa kita gunakan untuk berbagi. Nah, situ aja situ. Terus secara pribadi karena memang itu mungkin kebiasaan ya, Pipi sering keliling ke host Random ya. Ya random, siapapun pasti dimasukin. Akhirnya Pipi menemukanlah sosok seorang Tato Medan. Dengan cara live streaming dia, cara nge-hostnya punya karakter khusus, punya karakter, memang itu karakternya Tato Medan pribadi. Akhirnya video mulai ada ketertarikan, oh ini host seperti ini, orang seperti ini, dia punya semangat, dia punya talent, dia punya karya yang menonjolkan memang itu pribadi dia, karakter dia bagus ini. Jadi nah, waktu itu akhirnya terus ini masuk ke roomnya Tato, kita support. Ternyata alhamdulillah Tato memang seolah-olah bahwa dia bukan cuman bersandiwara atau itu dibuat-buat, emang itu karakter aslinya Tato Medan. Disitulah akhirnya timbul semangatnya Pipi untuk gimana caranya kita support Tato Medan supaya lebih berkaryanya, karya lebih maju lagi, lebih ibadah, lebih semangat lagi. Disitulah awal mulanya kita di Tato Medan. Memang di awalnya waktu itu akhirnya terus Pipi punya brand bahwa seorang Pipi itu dan Tato Medan akhirnya jadi host dan spamnya rawa-rawa. Nah, benar guys. Sesuai kan dengan yang kita obrolin dari awal tadi tuh. Memang dulu tuh zaman-zamannya seru-seruan gitu loh. Kita tuh benar-benar dapat hiburan dari TikTok ini tuh ya. Ya. Nah, sekarang mungkin pandangan dari Bang Tato ke PPU. Tadi kan PPU udah nyerita asal usul mula ketemu Bang Tato seperti apa. Nah, mungkin kesan Bang Tato terhadap PPU gitu loh. Kayak mana tuh? Dari awal hingga mungkin sekarang ini. Ya. Aku juga ya, namanya juga support itu kan berdatangan aja, silih berganti. Nah, memang sebelumnya udah pernah tahu namanya Pak Bos, dan mungkin Pak Bos Pipi juga pernah ingat Tato Medan pernah dimandikan dulu sama. Oh iya. Betul kan Pak Bos? Ya kan? Pernah. Korban ini dulu, korban juga. Jadi dulunya itu pertama kali akunnya itu bukan seorang PPUMG, bukan. Dulu tuh belum ya. Anton apa gitu ya. Oh, aku ingat. Anton Sultan MG. Anton Sultan MG dulu. Terus itu posisi malam tuh, main juga sama teman kan. Nah, alhasil mandilah aku malam. Nah, aku kan modelnya belumnya cetus. Maju kali ya Sultan Boy ya. Nah, dulu kan belum tahu tuh. Iya, jadi dulu juga
banyak loh Iya. anak MG yang pernah kena mandinya Pipiu tuh. Ngeri. Tiap apa tuh? Tiap ada ya contohnya anak-anak yang si ini belum pernah nih, ini belum pernah, hampir rata semua member MG itu, kamu belum mandi ya katanya, mandi terbang tiba-tiba atau apa, nggak pernah lah lihat yang mungkin seroyal beliau gitu ya. Kita doakan sama-sama ya guys, semoga Pipiu sehat terus, lancar terus rezekinya. Nah mungkin kan tadi Pipiu bisa dibilang kepleset gitu ya, nggak sengaja masuk. Nah tiba-tiba kan stay gitu, konsisten, support Bang Tato, kayaknya keren tuh. Kenapa dari sekian banyak konsep live bisa dibilang cuman Bang Tato aja yang istilahnya disupport gitu loh Piu. Nah apakah Pipiu merasa puas dengan konsep live-nya Bang Tato karena ada perbedaan atau ada alasan yang lain gitu? Oke. Sebenarnya sih kalau mau boleh jujur sampai saat ini mungkin host yang tanda kutip pernah Pipiu support bukan Tato, tapi memang sudah terbrand bahwa Pipiu dulu itu bang orangnya Bang Tato Medan kan gitu. Berjalannya waktu memang timbul dalam diri Pipiu sendiri bahwa sebelum Pipiu ada di agensi atau di family, memang dulu Pipiu ingin memberi semangat pada para host. Salah satunya itu tadi yang jadi barometernya apa? Tato Medan. Jadi sebenarnya kita tuh punya karakter, kita punya skill, punya kemampuan yang bisa kita suguhkan untuk para viewer di live streamnya TikTok, yang menandakan bahwa ini kita bisa memberikan hiburan gitu. Nah, cuman itu tadi karena Pipiu sudah terbiasa di Tato Medan, Pipiu ingin terus mengasah. Bahasa mengasah itu bukannya Pipiu memberikan bahasanya tutorial atau ilmu atau apa enggak. Dengan cara memberikan semangat seperti itu, akhirnya benar apa yang ada di Tato Medan semua keluar. Skillnya semua keluar, akhirnya memberikan karya-karya yang istimewa buat saya dengan sisi Tato Medannya itu di situ yang tidak dimiliki oleh orang lain ya di situ itu guys. Ayo nih, siapa nih yang pernah jadi korban Pipiu sama Bang Tato guys? Coba komen di sini ya, komen di video ini ya. Kita itu yang pernah disupport, yang pernah ya istilahnya kita nyebutnya korban mungkin ya. Karena dulu tuh setiap yang aku lihat tuh, setiap misalkan ada cewek ya, kita bahas cewek dulu. Cewek tuh selalu kena kerjain gitu loh, dan menurut saya itu yang lebih menariknya tuh, yang gak ada di room lain tuh kayak gitu. Tiba-tiba ada dua orang ini tiba-tiba kayak mana gitu kan guys ya. Nah mungkin pertama tuh Pipiu kan dulu pernah ngadain acara gathering nih di Jakarta. Nah kenapa Pipiu sempat berpikiran untuk membuat acara gathering Pipiu dengan Bang Tato gitu, dalam rangka atau dengan tujuan apa gitu loh? Oke, sekali lagi ya, karena Pipiu termotivasi bahwa ternyata aplikasi TikTok ini bisa kita gunakan satu sebagai itu tadi, sebagai tempat kita refreshing, mencari hiburan. Yang kedua juga bisa digunakan para host, para pengguna TikTok yang sudah mempunyai hak untuk live streaming untuk mencari tanda kutip masa depan situ. Gitu. Salah satunya ini tadi waktu di gathering pertama itu kenapa Tato Medan yang kita panggil, Pipiu ingin memberikan motivasi kepada teman-teman pengguna TikTok bahwa ini seorang Tato Medan yang mohon maaf mungkin dengan backgroundnya yang lama yang dulu dari nothing sekarang menjadi something, ini menjadi motivasi bisa. Dengan apa itu tadi skillnya Tato Medan, kaknya Tato Medan, mohon maaf dengan keterbatasan yang dulu itu ternyata dia bisa dengan cara seperti ini dia bisa memberikan hiburan kepada kita semua para penikmat aplikasi TikTok ini gitu. Kenapa aku itu memang begitu melihat Pak Bos Pipiu itu terus terangnya, kalau udah mengingat kayak gini aku betul sumpah kadang mau jadi air mataku di betul sumpah. Karena gini kawan-kawan tuh, banyak stand yang hanya datang terus kabur sesaat gitu kan. ya. Nah, seorang Pipiu ini
dia itu support full begitu ketika dia sudah paham nih. Ini mau ditinggal pun ini tetap bisa mengudara. Nah itu mungkin Pak Bos Pipiu juga melihat dari karakter Tato Medan. Dalam arti gini, ketika kau sudah memiliki sayap untuk terbang, kau begitu ditinggal kau nggak akan mungkin oleng. Nah jadi satu, Pak Bos Pipiu itu udah tanpa dia harus memberitahu, aku udah terus paham nih. Nah dan supportnya itu sangat luar biasa, dan itu juga berdampak buat host lain gitu kan. Dan Pak Bos Pipiu juga pasti tahu niat dan tujuan aku, selain aku juga menghibur, niat dan tujuan aku juga tetap membantu host lain juga gitu kan. Dengan Pak Bos mensupport tanpa dia pikir-pikirkan. Kalau kayak kita pribadi kan udah berapa duit kan gitu kan. Tanpa bukan nggak mikir panjang, jadi yang penting dia tuh merasa terhibur, jadi gas aja lah gitu ya. Aku ya terima kasih banyak buat Pak Bos Pipiu sampai sekarang ini dan supportnya, dan nggak pernah yang namanya itu ada istilah clash tidak pernah, karena pun Tato Medan itu orangnya juga tetap di koridornya, tidak mau yang namanya apa ya istilahnya Pak Bos, membangkang atau gimana? Atau pabrik-pabrik pun kita nggak ada, dan kita bersaudara. Betul. Jadi makanya aku bilangin, aduh sampai Pak Bos buat acara di Jakarta buat khusus Tato Medan gila kali. Terus Pak Bos juga ulang tahunnya yang kedua ya, buat acara di Semarang, dia berangkatkan aku. Pak Bos tetap ingat, makanya intinya aku udah banyak nih. Memang Pak Bos ini salah satu motivasi buat gitu, karena apa? Kesederhanaannya, nggak perlu banyak cakap. Dia cuma cukup bilangkan contoh, kau dikasih gelas, kau harus tahu nih gelas ini bergunanya untuk apa, untuk biar supaya kau jangan ini itu. Jadi nggak perlu harus dikasih cangkol, nah ini cangkol dikasih ladang, nggak perlu. Dia cukup kasih tek, kita udah langsung paham. Oh ini arahnya kemana. Nah makanya dari situ aku sama Pak Bos Pipiu begitu apapun kita langsung siap respon gitu. Dalam arti entah apapun tuh, atau Pak Bos lagi ada acara apa gitu kan, aku langsung siap respon. Jadi nggak ada cerita nunggu begini, nggak ada, langsung gas beton gitu loh. Dan juga tambahannya buat Pak Bos Pipiu juga, kalau mungkin orang berpikir apa sih yang didapat dari Tato Medan, dan aku juga berpikir gitu, apa sih yang didapat dari Tato Medan. Nah aku sembari Pak Bos Pipiu mensupport, di situ aku bisa melihat bahwasanya orang baik yang mensupport itu mengembangkan, asal dalam arti dia tahu nih kita ini memiliki karakter ataupun kita bisa nih potensi. Nah kita ini dia tahu kalau kita itu berpotensi. Tapi tempatnya belum ada. Nah dia support fasilitasi. Dia berikan aku semangat. Dan juga di samping itu kadang kan sering kena banned ya. Aku curhat sama Pak Bos. Nah aku curhat, terus tiba-tiba besok langsung udah nggak usah takut, besok kita ini didiriin satu akun. Makanya aku di situ memang top markotop, selain Pak Bos juga loyalitas, rendah hati. Dan juga buat kalian kawan-kawanku ya, buat para host pemula dan juga orang-orang yang mungkin tahulah ya deterjen ini apa Bos ya. Tahulah deterjen. Ingat, kami itu tidak ada yang namanya clash. Kami tetap CS, Family MG, dari itu Almo Agency, Family Rambas ataupun Rambas Agency, dan juga kami itu CS. Jadi buat kalian yang mau buat something sebelum kalian bertyping ataupun bercakap, kami udah WA-an. Oke ya, mungkin itulah. Pokoknya aku terima kasih banyak, dan sekarang Pak Bos Pipiu udah bisa membangun anak-anak. Seperti kata Pak Bos Pipiu, aku pengen melihat anak-anak itu bisa berkembang ya Pak Bos ya. Dan itu nyata, itu asli nyata di depan mataku, dan sampai sekarang ini puji Tuhan bantu support juga kawan-kawanku, biar supaya kawan-kawan kita juga bisa bangkit. Amin. Tetap semangat kalian kawan-kawanku. Kalau yang bisa aku pesankan itu buat kawan-kawan yang menonton ini, ingat Tato Medan itu salah satu profil di TikTok itu yang memang betul
posisinya di titik terendah, dan sekarang puji Tuhan aku bisa sampai sekarang ini dari host kecil, terus masih tetap nge-host juga, dan aku masih tetap nge-host itu untuk mengajarkan ke anak-anakku kalau nge-host itu tidak gampang. Nge-host itu tidak gampang, nggak seperti yang kita lihat, enak ya si Polan ya, dia nggak tahu proses awal ya kan, jatuh bangun, kena blokir. Rata-rata orang tuh lihat cuma manisnya aja ya, tanpa tahu proses dari awalnya. Kebanyakan nggak mudah. Orang kayak gitu, makanya kebanyakan host itu gagal. Terus dia berpikir orang iyalah disupport karena kayak gini. Ingat, kami pun dulu sama seperti kalian. Kami tuh nggak siapa-siapa. Tapi karena kami punya potensi, karena kami punya karakter, karena kami tahu cara untuk menghibur, gimana caranya biar supaya buat nyaman penonton, gitu kan? Makanya orang pun banyak yang senang, gitu loh. Dan juga jangan pernah, seperti yang aku bilang tadi, jangan pernah melihat ketika orang yang udah di atas. Itu semua nggak ada yang instan, tapi tetap semangat karena perjuangan tidak ada yang mengkhianati hasil. Seperti Tato Medan, ingat guys ya, tukang tempel ban bisa berapa ya Pak Bos ya bilangnya, bisa berpenghasilan. Oh iya guys, kan dulu tuh dari family MG mungkin ya, sekarang mulai terbentuk nih ranah-ranah baru. Dari family MG udah ada Almo. Terus dari Bang Tato sendiri kan dulu family pertama tuh tadi obrolannya family Parkocokers pertama. Terus jadi ada family Rambas juga ya, terus jadi Rambas Agensi. Nah, kenapa ya, untuk mungkin dari Pipiu dulu, kenapa Pipiu mengadakan model agensi itu gitu? Apa tujuan utama Pipiu membangun agensi Almo ini gitu loh? Sebenarnya gini teman-teman semua, pada dasarnya mungkin Pipiu sama Tato tuh motivasinya sama, roadmapnya kita sama. Jadi setelah kita mempunyai, tanda kutip kita punya panggung atau kita punya nama, kita sama-sama punya kesadaran atau punya keinginan bahwa teman-teman semua itu ya juga sama, mempunyai hak yang sama untuk maju. Makanya waktu itu dulu Pipi juga nggak pernah berharap bahwa Pipi ini bakal punya family sebesar ini, bakal punya agensi yang seperti ini. Dulu nggak pernah terpikirkan. Tapi karena mungkin dengan berjalannya waktu, mungkin hidup kita akan lebih bermanfaat dan hidup kita akan lebih punya harga tuh kalau itu tadi kita bisa membuat orang lain juga ikut maju kan di situ. Makanya itulah waktu itu terus hadirlah itu family MG, Almo Agensi, dan saya yakin Tato Medan juga membangun Rambas Agensi motivasinya sudah sama. Makanya buat teman-teman semua, ibaratnya untuk memotivasi diri kalian bahwa sebenarnya kita ini orang yang sudah tanda kutip sudah di atas pun kita berpikiran sama, kita saling berbagi, kita saling support, sama kita punya keinginan kalau kita punya kebanggaan tersendiri kalau bisa membuat teman-teman yang baru yang ibaratnya baru merintis juga bisa maju juga. Intinya sih seperti itu. Nah, jadi selebihnya itu untuk perkembangan kita juga guys. Jadi jangan berhenti ketika kita ajak berkembang guys. Yang tadinya mungkin dari cuman hanya family gitulah, jatuhnya kita ke agensi. Nah, mungkin sekarang giliran Bang Tato nih. Tujuan Bang Tato kan selebihnya seperti Pipiu nih. Ada nggak pesan dan kesan untuk Rambas Agensi yang sekarang ini gitu? Sekarang itu kan mungkin itu tercipta ya, awal terciptanya itu daripada fans ataupun militan ya. Dari Tato Medan, mungkin karena mereka senang terhadap host itu tadi, mereka membentuk, dan itu bukan dari kita, bukan dari Tato Medannya, itu murni dari para penonton. Jadi militan-militan itu yang menunggu live Tato Medan. Jadi istilahnya mungkin karena mereka tuh senang sama kita, bukan kitanya lagi yang jadi penonton yang menunggu kapan. Jadi sibuk nih scroll nih, kok udah contoh jam 11 malam nih, udah pasti tahu nih kemana nih larinya, ya kan? Udah pasti tahu nih. Kalau kita nggak live aja, bahkan ada yang kenal sama kita dan berteman tuh DM, kok nggak live sih bang? Gitu kan? Cari gitu ya. Iya, jadi mereka mencari. Itulah karena militan ataupun ngefansnya tadi sama hostnya tadi ataupun host panutannya tadi, gitu kan? Nah, itu awalnya itu family itu berdiri dari
anak-anak itu sendiri. Iya. Jadi awalnya tuh Parko Chokers karena kan ya memang rawa-rawa mulut tato Medan kan tahu kan, pantang nengok cewek glowing bendungan PDAM besar banget kan, jelas ngocok ya kan, marki bun, mari kita ngocok pakai sabun ya. Istilahnya tuh mokondo, banyak Iya. mokondo ya. Iya, mokondo. Mokondo guys. Siapa di sini yang mokondo? Ya. Dan sampai sekarang kata-kata Makondo itu udah meluas loh. Jadi semua orang pun jadi tahu. Itu bahasa Makondo tuh Medan, ya. Medan punya tuh Mokondo. Mana nih orang Medan? Coba nonton nggak nih video ini ya? Kalian tapping aja ya buat anak-anak Medan. Nah, Mokondo apa ya? Jadi Mokondo itu udah menjadi jamur di TikTok ini. Nah, dari Rambas Agensi juga. Jangan sampai kalian nggak nonton video ini guys. Ya. Betul. Jadi itu awalnya dari family Parko Soccer, terus ada kesempatan. Jadi kita itu kan itulah karena banyaknya tadi teman ataupun relasi yang senang sama kita, kecil jadi besar gitu ya. nggak lepas juga itu memang dari support juga Pak Bos Pipiu, jadi kita kenal, terus aku diundang ke sana, diajak ke sana. Itulah tadi kalau kita ketemu sama orang baik jangan pernah kita memanfaatkan. Nah, Itu. gitu guys. Jikalau ingin memang membantu tulus dan ingat ketulusan orang itu jangan kita kecewakan. Itu. Guys. Aku pun nggak tahu entah kenapa orang itu bisa senang respect sama kita. Nah, satu kesempatan itu ya kita boleh ini ya, terbentuknya Rambas itu berkat ada satu teman ataupun kita bilang apa lah kita bilangnya itu apa, partner ya Pak Bos ya. Partner ataupun spender juga lah yang sering masuk support aku, dia berikan jalan. Bang, kau udah punya banyak fans ataupun kau udah punya militan. Sayang anak-anakmu tuh kalau tidak memiliki tempat, jadi didukung tempat ya. ataupun ya kali aja mereka punya karakter dan ingin mencoba karakter kayak abang ataupun memang mereka mau berkarya di live streaming, terus mereka ini nggak punya wadah. Gitu loh, nggak punya wadah. Dalam arti nggak punya wadah itu nggak tahu nih aturan dan peraturan, jadi nggak terarah. Iya. Nah, sayang bang. Gitu. Nah, jadi ada teman, terus ya aku wajar dong bertanya, karena kan itu kan pakai biaya. Nah, entah kenapa dia itu memang sangat baik sekali, dan aku seperti yang aku bilang, teman baik itu jangan dimanfaati. Ya kalau itu kan memang dia yang memberikan kita jalan. Dan kita juga tetap terbuka. Iya betul. Dan ketika orang baik itu hadir ke kita, jangan pernah dikecewain. Nah, dia support baik itu dari apa segala macam. Istilahnya aku cuma modal badan dan juga pasukan. Dan kembali lagi, Rambas itu bisa terbentuk itu bukan karena aku juga. Rambas itu kata-kata dari kalau kita pas saat tanding, mau itu lawannya keras kah, mau itu lawannya tidak keras kah, kena di snap akhir itu Rambas itu ada ya ratakan. Nah, namanya pertandingan itu ratakan ya. Kayak permainan itu kan, gitu ya. permainan itu kan ada menang ada kalah. Itu istilahnya sebagai jadi jargon kita yang baru juga, karena kan kita harus mengeluarkan jargon-jargon baru biar orang juga paham gitu kan. Nah, Rambas itu artinya di Sumateranya Rambas itu ratakan. Jadi ratakan, guys. kita jangan dulu mikirkan oh dia kayak gini apa segala macam ataupun dia kuat. Nggak ada cerita, gas dulu. Namanya permainan ada menang ada kalah. Kalau kita menang berarti di situ kita itu mungkin satu rezeki. Kedua, gitu kan? Keduanya itu kita apa? Memacu semangat kita. Nah, kalau ketika pun kita kalah, jangan pernah jadikan kekalahan itu menjadi kegagalan buat kita. Gitu loh. Bahkan makin semangatlah pacuan kita, kita tingkatkan lagi gitu kan. Yang pastinya jangan pernah down mental akan menghadapi cobaan. Jangan pernah menyerah sebelum berperang, ya kan? Itu dia. Jadi semua itu anak-anak. Aku serahkan semua anak-anak, baik itu dari logo, baik itu dari struktur kepengurusan, itu kuserahkan ke anak-anak. Karena apa tadi? Seperti yang aku bilang, aku punya wadah dan aku pergunakan kalian, dan aku juga memperkenalkan kalian ke publik juga. Kita sama-sama ya.
gitu loh. Jadi kalau di aku itu sama seperti Pak Bos Pipiu, kita berbagi bukan berarti berbagi itu kita harus memberikan uang, tidak. Kita memberikan jalan. Jadi sama-sama berkarya, sama-sama kita bekerja, gunakanlah suatu aplikasi dengan positif seperti yang aku bilang tadi, gunakan seperti aplikasi yang positif. Percayalah kalian, apa yang kalian kerjakan dengan baik itu pasti membuahkan hasil yang mantap Ya. sampai sekarang ini. Dan itulah awal mulanya Rambas Agency terbentuk sampai sekarang ini. Dan terima kasih juga buat para tim support. Kalian is the best. Aku pun nggak tahu cara membalaskannya bagaimana. Dan juga gini ya, sebenarnya cara membalaskan kebaikan seseorang itu bukan kita memberikan apa yang diberikan lagi, enggak. Ya. Kita membalaskannya dengan ya kita membangun anak-anak, kita mengarahkan ke anak-anak, kita tidak mengecewakan dia, itu udah suatu balasan yang sangat memuaskan buat para tim support. Keren guys, tepuk tangan dulu buat Rambas Agency ya. Nah, yang terakhir mungkin sekarang giliran dari Pipiu sendiri, bagaimana pesan untuk Almo Agency dan untuk progres ke depannya, bagaimana pesan-pesannya itu? Oke. Kalau dari Pipiu dan sekarang sudah punya wadah atau payung yang namanya MG, tentu berharap juga para host-host yang ada di bawah naungan kita maupun di Almo juga yang di bawah Rambas Agency, pesan Pipi bahwa terus gunakan karya kalian dengan positif. Sebenarnya setiap manusia itu dia punya kelebihan, dia punya bakat, dia punya ibaratnya potensi. Gunakan secara bijak. Kita sudah hari ini sudah diberi fasilitas atau jalan oleh TikTok. Gunakan itu sebaik-baiknya, gunakan aplikasi ini dengan cara yang bijak, dan yakinlah itu tadi bahwa apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan konsisten, bahwa itu benar karya kita. Masalah rezeki, masalah kemajuan pasti akan datang. Siap. Nah, mungkin sekian guys ya. Sekali lagi, jika ada yang ingin ditanyakan khususnya kepada Pipiu MG atau Bang Tato Medan, boleh silahkan tulis di kolom komentar ya guys ya. Mantap. Sampai jumpa di podcast MG Entertainment selanjutnya. Mantap. Family MG dan juga Almo Agency. Sukses terus. Mantap.